Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk lebih hikmatnya, mari kita bersama-sama membaca doa sebagaimana yang nanti akan Ustaz pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebagaimana pembahasan kita pada hari ini, yaitunya tentang materi tajwid. Sebagaimana yang sudah diketahui, tajwid adalah merupakan salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, untuk materi hari ini, yaitunya tentang mad. Mad adalah salah satu ilmu tajwid yang menurut bahasa memiliki arti panjang. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ada panjang dan ada pendek. Nah, itulah. Kalau mad, artinya panjang. Nah, kemudian, macam-macam mad itu ada dua. Yang pertama disebut dengan mad tabi'i, atau lebih dikenal juga dengan mad asli. Mad tabi'i adalah hukum mad yang asli atau masih murni, di mana mad itu artinya panjang, sementara tabi'i artinya biasa. Mad tabi'i ini terjadi jika terdapat huruf berharkat fathah yang bertemu dengan alif. Kemudian kasrah yang bertemu dengan ya sukun, dan yang ketiga dhammah yang bertemu dengan waw sukun. Kemudian yang kedua, mad far'i. Nah, mad far'i ini dari segi bahasa memiliki arti cabang. Sedangkan dari istilahnya, mad far'i yaitu hukum bacaan yang merupakan tambahan dari mad asli. Nah, panjang bacaannya yaitu 2,5 alif atau sama dengan 2, 4 atau 6 harkat atau 6 ketukan. Nah, kemudian mad far'i ini dibaca panjang karena disebabkan ada hamzah, sukun, tasydid maupun waqaf. Mad far'i ini terbagi menjadi 13. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas ke-13 cabang mad far'i itu. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita cukup membahas 3 macam dari mad far'i itu sendiri. Yang pertama, yaitu mad iwad. Mad iwad ini terjadi apabila ada fathatain yang telah ditemukan di waqaf atau pemberhentian di akhir ayat ketika kita membaca Al-Quran. Nah, cara membaca mad iwad ini juga seperti mad tabi'i. Bunyi dari fathatain dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa. Panjangnya 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harkat. Contoh, ketika kita membaca ayat afuwan ghafura. Kalau dalam tulisannya, kalimat ghafura itu tulisannya berbaris fathatain. Ghafuran. Cuman disebabkan karena kita berwaqaf, dibaca dengan afuwan ghafura. Panjang ra-nya itu hanya 2 harkat atau 1 alif. Yang kedua, macam dari mad far'i itu ada disebut dengan mad lain. Nah, mad lain ini terjadi yaitu ketika ada waw sukun atau ya sukun yang kemudian di depannya lagi ada huruf yang dimatikan karena waqaf.
Nah, untuk cara membacanya, yaitu 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat. Atau lebih kita kenal juga dengan 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Nah, mad lain ini hanya terjadi di saat kondisi wakaf atau berhenti saja. Nah, untuk lebih mudah kita memahaminya, kita lihat contoh. Dan contoh mad lain ini lebih mudah kita lihat, yaitunya dalam surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, di situ dalam kalimat Quraisy itu ada huruf ya sukun yang sebelumnya berharkat fathah dan kita berwakaf pada akhir ayat tersebut. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu disebut dengan mad lain. Yang pada contoh ini adalah huruf ya sukun. Namun kalau kita lanjutkan bacaannya, maka tidak berlakulah mad lain di sini. Bagaimana contohnya? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ketika kalimat Quraisy kita sambung, dia hanya dihukum hanya sekedar huruf lain saja. Tidak dihukum dengan mad lain. Cara membacanya seperti biasa saja. Tidak ada hukum mad yang terkandung di dalamnya. Itu contoh pada ya. Kemudian contoh pada waw, yaitunya pada ayat terakhirnya. Kita lanjutkan bacaan surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Pada kalimat min khauf cukup jelas bahwa ada di situ huruf waw sukun, kemudian sebelum huruf waw sukun itu berharkat fathah dan kita di situ berwakaf pada akhir ayatnya. Min khauf itu adalah contoh dari mad lain, yaitunya waw sukun. Kemudian yang ketiga, macam dari mad far'i itu adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun akan terjadi yaitunya ketika kita berhenti di akhir ayat sehingga mematikan huruf yang terakhir. Sedangkan sebelum huruf tersebut ada mad tabi'i. Nah, kemudian cara membaca mad tabi'i ini ada 3. Yang pertama disebut dengan tul atau disebut dengan bacaannya lebih panjang sampai 6 harkat. Ini adalah yang paling utama. Kemudian yang kedua yaitunya pertengahan. Pertengahan ini bisa jadi cara membacanya itu 2 kali dari mad tabi'i atau bisa dikatakan 4 harkat. Disebut juga dengan tawasud, pertengahan. Kemudian yang ketiga yaitu qasar, yaitu membaca dengan pendek. Nah, namun walaupun dikatakan pendek bukan berarti tidak dipanjangkan, tetap berlaku hukum mad. Akan tetapi kemampuan seorang membaca bisa jadi hanya sampai 2 harkat saja atau 1 alif. Nah, anak-anak semuanya, contoh dari mad arid lis sukun ini mari kita lihat, yaitunya terdapat dalam surah Al-Baqarah. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin ini adalah mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun di sini adalah contohnya ya sukun. Muttaqin.
qin itu adalah mad tabi'i, cuman karena kita berwakaf pada akhir ayat ini, maka hukum bacaannya boleh dibaca sampai 6 harkat. Inilah yang paling utama. Ketika kita berwakaf pada akhir ayat ini, dikatakanlah di sini hukumnya mad arid lisukun. Namun kalau kita lanjutkan, tidak berlakulah di situ mad arid lisukun, akan tetapi jatuh hukum bacaannya kepada mad tabi'i. Bagaimana contohnya? Misalkan kita lanjutkan. Hudal lil muttaqin alladzi, tidak ada panjangnya sampai 6 harkat. Nah, itu yang pertama, contoh yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalimat yunfiqun ada waw sukun, ada di situ mad tabi'i. Ya, kemudian kita berwakaf di akhir ayat itu. Hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Cara membacanya boleh sampai 6 harkat. Sebagaimana yang kita terangkan tadi. Boleh tul, boleh tawasud, boleh qasar. Baiklah anak-anak semuanya. Itulah 3 macam di antara 13 macam mad far'i yang harus kita ketahui pada materi hari ini. Ustaz berharap mudah-mudahan setelah kita mempelajari 3 macam mad ini, yang pertama mad iwad, kemudian mad lain, dan yang ketiga mad arid lisukun, tentunya harapannya ke depan tidak ada lagi anak-anak Ustaz yang salah dalam membaca Al-Quran, terutama pada materi ini 3 macam mad yang sudah kita pelajari hari ini. Karena yakinlah bahwa ketika kita membaca Al-Quran dan kita mampu untuk mempraktikkan baca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, maka disitulah keindahan bacaan itu akan kita rasakan. Termasuk masalah materi tentang mad ini. Panjang pendek kita dalam membaca Al-Quran itu akan memberikan kenyamanan dan keindahan tersendiri ketika kita membaca Al-Quran. Dan yang lebih perlu kita perhatikan, bisa jadi di saat kita salah dalam membaca panjang dan pendek lafaz Al-Quran, kita sangat khawatir bisa jadi nanti ada 1 atau 2 kalimat yang kita baca salah akan bisa merubah makna dari bacaan kita tersebut. Maka berhati-hatilah dan tentunya amalkanlah apa yang sudah kita ketahui. Kemudian anak-anak semuanya, barangkali inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan anak-anak nanti kalau memang ada keraguan-raguan, ada yang sesuatu yang belum difahami, silakan tanyakan secara langsung kepada Ustadz. Dan kita tutup materi kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.